Pelatih dunia puji peran STY bersama Timnas Indonesia. JIZ menyala bersama Venezia. Keuntungan Timnas Indonesia ke dalam skuad makin solid. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ambisi Sintayong bersama Timnas Indonesia. Pelatih dunia puji peran STY untuk skuad Garuda. Kim Pan-gon merasa bangga melihat pelatih asal Korea Selatan yang semakin banyak terlibat dalam pembinaan tim-tim di Asia Tenggara. Secara khusus, dia bahkan mengklaim bahwa pelatih Korea Selatan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pelatih Jepang. Dan pada kesempatan ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan apresiasi tinggi dari pelatih Malaysia Kim Pan-gon, yakni atas kontribusinya yang positif untuk Timnas Indonesia. Pelatih Park Hang-seo mencapai sukses besar di Vietnam dan kini pelatih Sintayong juga menunjukkan kinerja yang luar biasa di Indonesia. Ungkap Kim Pan-gon seperti dilansir dari situs resmi FIFA. Terkini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengklaim Sintayong punya target meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Target itu jauh lebih tinggi dari apa yang diinginkan oleh PSSI, yang mana federasi hanya memasang target Timnas U23 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sementara untuk mewujudkan target Sintayong, Timnas U23 setidaknya harus masuk ke semifinal Piala Asia U23. Tim 3 besar dipastikan dapat tiket otomatis. Satu tiket tersisa yang dibuat tim peringkat keempat Piala Asia U23 akan menjalani play-off melawan wakil Afrika. Bak Gayung bersambut untuk memotivasi para pemain dan staf pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun dikabarkan bakal memberikan bonus terbesar dalam sejarah sepak bola tanah air jika Timnas Indonesia lolos Olimpiade Paris 2024. Kabar tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin baru-baru ini. Seperti yang diketahui, kas Timnas Indonesia untuk tampil di Olimpiade 2024 masih terbuka lebar. Meskipun terdengar seperti mimpi yang terlalu indah menjadi kenyataan, namun impian tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Apalagi jika Sintayong dapat memainkan pemain-pemain abroad seperti Pratama Arhan, Justin Hubner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, dan Ivar Jenner. Namun, sekarang tantangannya membuka pemain-pemain abroad ini tampil di Piala Asia U23 2023 nanti, sebab ajang tersebut bukanlah agenda resmi dari FIFA. Sementara itu dijadwalkan skuad Garuda Asuhan Sintayong akan berlaga di Piala Asia U23 mulai 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Keuntungan Timnas Indonesia naturalisasi Ryan Flamingho. Pertama, proyeksi jangka panjang. Keuntungan mencolok pertama tentu saja terkait dengan sosoknya yang bisa diproyeksikan jangka panjang oleh Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ryan Flamingho lahir pada 31 Desember 2022. Saat ini pemain kelahiran Blårecium Belanda itu tepat berusia 21 tahun. Dengan usianya yang masih muda ini, lini belakang Timnas Indonesia pun akan kokoh karena secara fisik tentu akan berbeda dengan usia pemain di atas 30 tahun. Kedua, pengalaman di Liga Belanda dan Italia. Tercatat saat ini Ryan Flamingho bermain untuk tim Eredivisie Belanda FC Utrecht. Ia didatangkan oleh FC Utrecht pada 18 Agustus 2023 dengan status pinjaman dari tim asal Italia Sassuolo. Bersama FC Utrecht, Ryan Flamingho diganjar kontrak peminjaman sampai dengan 30 Juni 2024. Sedangkan di Sassuolo, ia memiliki kontrak sampai dengan 30 Juni 2025. Sebelum memperkuat FC Utrecht dan Sassuolo, Ryan Flamingho tercatat merupakan pemain jebolan Albert City, Sassuolo kelompok usia dan pernah memperkuat Vitesse. Ketiga, reading the ball mumpuni. Ketiga, terkait dengan insting Ryan Flamingho sebagai bek tengah yang teruji. Bek berpostur 1,87 meter itu dikenal memiliki reading the ball yang sangat kuat. Ryan Flamingho sendiri lihai dalam membaca arah pergerakan maupun tanpa bola yang dilakukan oleh lawan. Badan tinggi menjulang memudahkannya dalam melakukan pressure hingga keputusan genting dengan melakukan sliding tackle. Ia juga lihai dalam melakukan pembacaan bola-bola udara melalui crossing maupun skema bola mati atau bola umpan terukur baik terobosan maupun long ball. Keempat, lihai one on one.
Tak hanya reading the ball, postur besar dan tinggi Riam Flaminio memudahkan ia untuk duel one-on-one dengan tak terburu-buru dalam ambil keputusan dan juga membaca setiap pergerakan lawan baik dengan maupun tanpa bola menjadi keuntungan yang didapat timnas Indonesia jika menaturalisasinya. Selain itu, dengan postur tinggi dan besarnya, lawan akan mudah dijatuhkan dengan cara melakukan body crash atau cukup menutup pergerakannya saja. Kelima, cekatan overlap. Poin selanjutnya adalah berkaitan dengan kecepatan dalam melakukan overlap. Hal itu dapat dibuktikan dengan statistiknya yang selalu cetakkan gol di setiap tim yang dibela. Terbanyak paling merasakan adalah Sassuolo dengan 16 gol dari 58 pertandingan. Selain itu, postur tinggi hampir 1,9 meter itu kerap ia manfaatkan untuk overlap untuk bisa mendapatkan bola crossing baik dari bola mati maupun open play. JIZ menyala bersama Venezia, kedalaman skuad timnas Indonesia makin solid. Setelah pulih dari masalah kesehatan yang diderita, JIZ mulai menyala bersama klubnya Venezia FC. Mengutip dari unggahan Instagram official JIZ pada Sabtu 10 Februari, JIZ telah kembali bermain bersama klubnya Venezia FC pada Serie B Italia menghadapi Parma. Diketahui memang JIZ kembali turun bertanding bersama Venezia dalam pertandingan melawan Parma pada hari Sabtu lalu, di mana ia masuk menggantikan M. Severko pada menit ke-91. Meskipun pada akhirnya harus menerima kekalahan dengan skor 2-1. Sebelum mengalami masalah kesehatan ini, JIZ juga telah menjadi pilihan utama dari Venezia FC di Serie B. Dia memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi, yakni tampil dalam 10 pertandingan sepanjang musim ini, sebelum harus absen karena masalah kesehatan. Setelah berhasil pulih dari masalah kesehatannya, JIZ pun akan menjadi aset berharga yang akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia terutama di sektor pertahanan. Kehadiran JIZ pun memberikan pilihan tambahan bagi pelatih Sintayong yang di dalam mengatur barisan pertahanan timnas Indonesia. Di sisi lain, persaingan di sektor tersebut semakin ketat menghadapi pertandingan penting berikutnya, yakni melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, dua duel timnas Indonesia versus Vietnam di bulan Maret bisa dibilang jadi penentu garis nyawa skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Bila tak mampu meraup banyak poin, maka timnas Indonesia harus melupakan mimpi lolos ke babak ketiga. Pasalnya, timnas Indonesia hanya sanggup meraih 1 poin dari 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namun bila timnas Indonesia minimal meraih 4 poin dari 2 laga tersebut, otomatis skuad Garuda akan menggusur Vietnam dari posisi kedua klasmen kualifikasi Piala Dunia ini. Timnas Indonesia pun akan kembali memegang kendali peluang lolos ke babak ketiga di tangan mereka sendiri. Hal yang lebih bagus tentunya bila timnas Indonesia mampu menang kandang tandang. Hasil itu pun akan membuat timnas Indonesia melambung dengan torehan 7 poin berjarak 4 angka dari Vietnam jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia. Tentu ini bukan sesuatu yang mustahil. Dengan tambahan-tambahan amunisi dari pemain keturunan, tentu target-target tersebut bukan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan.